Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni tentang adjective clause. Jadi, sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih adjective clause itu. Jadi, adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi untuk menerangkan kata benda. Dan adapun adjective clause itu yang sering disebut juga sebagai relative clause. Jadi, ada dua jenis. Yang pertama yakni adjective clause, yakni relative pronoun. Yang kedua yakni relative adverb. Nah, kemudian jika keterangan ini terdiri dari kumpulan kata yang mempunyai subjek dan predikat, maka disebut adjective clause. Nah, adjective clause harus didekatkan pada kata-kata yang diterapkannya agar lebih mendapatkan kejelasannya. Jadi, adjective clause dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama relative pronoun dan yang kedua relative adverb. Pembahasan yang pertama yakni tentang relative pronoun. Nah, jadi relative pronoun ini adalah kata ganti penghubung yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat yang berasal dari dua buah kalimat. Nah, relative pronoun ini menggantikan satu atau dua frase benda yang identik dengan menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, yang dimana nantinya kalimat yang satu akan menerangkan kalimat yang lainnya. Adapun relative pronoun sebagai subjek ada who, ada which, ada the. Nah, who digunakan untuk menggantikan frase orang yang berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan which digunakan untuk menggantikan frase benda atau hewan yang berkedudukan sebagai subjek, dan that digunakan untuk menggantikan frase orang, binatang, atau benda sebagai subjek. Nanti bisa kita lihat ya. Di sini ada contohnya, itu ada dua kalimat. Adapun kalimat yang pertama di sini yaitu the man is my close friend. Yang kalimat kedua yakni he helped you yesterday. The man who that helped you is my close friend. Orang yang menolongmu tadi adalah teman dekatku. Nah, selanjutnya yakni mengenai relative pronoun sebagai adjektif. Di sini ada whom, which, and that. Whom digunakan untuk menggantikan frase orang yang berkedudukan sebagai objek which. Which digunakan untuk menggantikan frase benda atau hewan yang berkedudukan sebagai objek. Keduanya bisa digantikan dengan that, orang, hewan, atau benda. Dalam kondisi informal, who dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan who. Adapun contohnya ada dua kalimat juga. Adapun kalimat yang pertama yakni the dog was dead. Adapun kalimat yang keduanya yakni the kid kicked yesterday. The dog that which I kicked yesterday was dead. Artinya anjing yang saya tendang kemarin itu mati. Nah, adapun yang ketiga yakni relative pronoun sebagai possessive, yang itu whose dan of which. Whose digunakan untuk menggantikan kepemilikan yang berupa orang, benda, atau hewan. Sedangkan of which untuk kepemilikan benda atau hewan. Contohnya di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu the film is about a spy. Yang kedua yakni kalimatnya his wife betrays him. The film is about a spy
whose wife betrays him. Yang artinya filmnya tentang mata-mata di mana sang istri mengkhianatinya. Nah, kali ini pembahasan mengenai relative adverb. Adapun relative adverb yakni sebagai adverb of place, yakni where, that, in, that, on which. Where digunakan dalam adjective clause untuk menggantikan kata tempat yakni city, country, room, house, dan sebagainya. Nah, jika where digunakan, maka kata preposition dari kalimat tersebut ditiadakan. Namun sebaliknya, jika where tidak digunakan tetapi menggunakan kata ganti yakni lainnya, maka diganti menjadi preposition. Ini harus ada di dalam kalimat. Adapun contoh kalimatnya ada dua. Kalimat yang pertama, the small town has been the large amount of people. Yang kalimat keduanya, I was born there, the small town where I was born grown to larger metropolis. Kota kecil di mana aku dilahirkan sudah tumbuh menjadi. Nah, selanjutnya yakni tentang relative adverb sebagai adverb of time. Nah, di sini ada kata when dalam adjective clause digunakan untuk mengganti kata keterangan waktu atau noun of time seperti year, day, time, country, dan sebagainya. Berbeda dengan where. Dalam kata ganti ini, jika dalam kalimat kata ganti keterangan, waktunya menggunakan kata which, maka sebelum kata which harus disandangkan kata preposition. Adapun contohnya dari kalimat yang pertama yakni I never forget the day, dan kalimat yang kedua yakni I meet you. Jadi artinya jika digabungkan menggunakan kata when, I'll never forget the day when I meet you. Aku tak akan pernah lupa hari ini di mana aku bertemu denganmu. Nah, I'll never forget the day that I meet you. Aku tak akan pernah lupa hari di mana aku bertemu denganmu. Jadi seperti itu contohnya. Adapun yang ketiga yakni relative adverb sebagai adverb of reason. Nah, di sini ada why. Kata why yang menunjukkan alasan yang menjadi adverb penghubung kadang-kadang bisa digantikan dengan that atau kadang dapat dihilangkan dalam kalimat. Misalkan atau contohnya. Adapun contohnya yakni the reason why I fall for you, yang artinya alasan kenapa aku berkorban untukmu. Dan adapun kalimat yang lain the reason that I fall for you, yakni artinya alasan kenapa aku berkorban untukmu. Adapun kalimat yang lain yakni the reason I fall for you, alasan aku berkorban untukmu. Dalam bahasa Inggris formal atau resmi, seringkali adjective clause digunakan dalam pola noun plus of which. Dalam pola ini biasanya adjective clause tersebut menerangkan sesuatu. Noun clause adalah klausa dependen yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Adapun noun clause dapat difungsikan sebagai subjek ataupun objek di dalam suatu klausa atau frasa lain. Adapun ciri-ciri noun clause bergantung pada kalimat lain, yakni di depan atau di belakangnya. Supaya memiliki makna dependent clause, memiliki subjek dan verbnya sendiri, berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, yakni entah itu subjek noun maupun subjek maupun objek noun. Nah, diawali dengan noun klausa marker yaitu question word, if, whether, atau that. Adapun rumus noun clause adalah diawali dengan noun clause markers atau berupa pertanyaan 5 web plus 1 hal. Question word, that dan if atau whether berikut merupakan rumus dalam penggunaan noun clause yang diantaranya yakni ada if atau whether atau that atau question word plus subject plus verb plus object.
Adapun contoh kalimat non-clause, yang pertama yang menggunakan question word, what she cooked was delicious, yang artinya apa yang dia masak itu lezat. Dan yang kedua yang menggunakan if atau whether, yakni Sarah wanted to know I lived on Banana Street. Nah, yang artinya Sarah ingin tahu apakah dia tinggal di Jalan Pisang. Dan yang ketiga yang menggunakan that, I think that the group will arrive in an hour, yang artinya saya pikir rombongan itu akan tiba dalam 1 jam. Adapun pembahasan selanjutnya yakni tentang adverb clause atau adverbial clause. Apa sih adverbial clause itu? Jadi perlu kita ketahui adverbial clause adalah kelompok kata yang digunakan untuk mengubah atau memenuhi syarat dari adjective adverb yang lain dari adverb clause yang tidak bisa berdiri sendiri yang berfungsi sebagai adverb, yaitu klausa yang memodifikasi atau sebagai modifier dari kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Adapun adverbial clause itu didahului dengan subordinate conjunction. Ada after, because, when, though, dan yang lainnya. Subordinate conjunction berfungsi untuk menghubungkan adverbial clause dengan independent clause. Gabungan dari inilah yang membentuk kompleks image. Seringkali adverb clause menjadi sebuah unsur penting di dalam sebuah kalimat dalam menjelaskan hal-hal penting yang mendukung sebuah kejadian, seperti misalnya di mana kejadian tersebut itu terjadi. Mengapa kejadian tersebut terjadi, seberapa besar pengaruh yang diberikan atas kejadian itu, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi, misalnya. Nah, adapun rumus dari adverb clause serta kegunaannya dalam kalimat adverbial clause memiliki rumusnya sendiri untuk diaplikasikan. Nah, bagaimana rumusnya? Di sini ada subordinate conjunction plus subject plus verb plus kalimat selanjutnya. Adapun lalu bagaimana jika kita ingin mengaplikasikan ke dalam kalimat utuh? Mari kita cek contohnya dari macam-macam adverb clause yang akan dijelaskan oleh saya sendiri di penjelasan berikutnya. Adapun yang pertama ada adverb clause of time, itu merupakan kalimat yang dalamnya menyertakan keterangan waktu untuk memperjelas atau memperkuat bahwa kalimat tersebut merupakan adverb clause of time. Biasanya menggunakan subordinating conjunction. Yang sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang dimaksud subordinating conjunction. Jadi subordinating conjunction merupakan kata hubung antara dua kalimat atau lebih. Nah, adapun macam subordinating conjunction ini dalam time itu banyak ya. Yang pertama itu ada after, yang artinya setelah, ada as, ketika atau sementara, atau as soon as, segera atau setelah, before sebelum, on, segera atau setelah, until, sampai, when ketika, never kapan saja, dan while ketika. Adapun yang kedua ada adverb clause of place, adalah adverb yang menyatakan tempat subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunctionnya adalah where, di mana, where, di mana. Adapun yang ketiga ada adverb clause of reason, artinya adalah adverb yang menyatakan kepada alasan subordinating conjunctionnya, yakni adalah because atau karena. Nah, adapun yang keempat adalah adverb of manner, merupakan adverb yang menunjukkan cara. Adapun di situ ada as if, yaitu seperti how, bagaimana, the way, cara. Adapun yang kelima adalah adverb clause of contrast, yaitu adverb clause yang menyatakan perbedaan atau pertentangan subordinating conjunctionnya. Nah, adapun subordinating conjunctionnya adalah while, yaitu meskipun, even though, yaitu meskipun. Yang keenam ada adverb clause of condition, adalah klausa adverbia yang menyatakan syarat. Adapun subordinating conjunctionnya adalah as long as, yaitu jika atau dengan syarat, dan if itu jika. Yang ketujuh ada adverb clause of phrasal, yaitu
adalah klausa adverbia yang menyatakan akibat. Adapun yang kedelapan yaitu adverb clause of purpose, yaitu adalah klausa adverbia yang menyatakan tujuan. Adapun yang terakhir adalah adverb clause of comparison, adalah klausa adverbia yang menyatakan perbandingan. Sekarang kita harus mengetahui perbedaan di antara ketiganya. Nah, adapun perbedaan antara adjective clause, noun clause, dan adverb clause adalah adjective clause berasal dari kata adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, adjective clause sendiri biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, dan whose, serta where. Adapun noun clause merupakan bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai benda atau noun. Adapun yang terakhir, adverb atau adverbial clause merupakan bentuk adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb, yakni kata kerja ataupun adjektif kata sifat di dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan adverb clause sendiri terdiri dari subordinate conjunction seperti in, after, because, took, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah.